Markus pasal 2, hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, ini Yesus di pembacaan Markus sebelumnya, Markus 1, di perikop sebelum masuk pasal 2 ada Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sebelumnya juga Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Terus juga Yesus mengusir roh jahat. Ada di situ juga ya, mengusir roh jahat. Dan kita lihat bagaimana di sini sudah lewat beberapa hari. Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar. Ini viral, sudah sangat viral ini Yesus, followersnya banyak. Ya, jadi ada followers Yesus banyak, ngikut-ngikut. Didengar Yesus lagi di mana? Ia ada di rumah, maka ini followersnya pada datang ya, ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Nah, orang yang dilihat ada kuasanya, ada apa-apanya, biasanya dikerumuni banyak orang. Nah, Yesus saat itu mereka lihat bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, Yesus sanggup mengusir roh-roh jahat. Wow, semua dari mulut ke mulut tersebar dengan sangat cepat. Dan orang-orang pada mau, pada kurius ya, apa bahasa Indonesianya kurius. Orang-orang pada kurius mau lihat Yesus dan juga pastinya mau sembuh juga. Jadi mereka pada berdatangan berkerumun. Nah, berkerumun itu banyak sekali kan. Dan sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, saking banyaknya orang berdempet-dempetan di depan pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Kita garis bawah di sini, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ingat pembacaan di Markus 1, Yesus pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ayat 35 di situ, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus setelah menyembuhkan ibu mertua Petrus, banyak orang yang datang dibawa ke dia, dia sembuhkan banyak orang sakit, mengusir banyak setan. Tetapi sesudah itu pagi-pagi benar dia pergi menyendiri. Dia charge dirinya. Yesus selalu charge dirinya dengan relasi bersama dengan Bapaknya. Dan pagi-pagi benar dia lakukan itu. Yesus nggak tinggal dengan enak-enak di tempat tidur, berbaring dengan selimut. Dia bangun pagi-pagi benar, dia keluar. Dia nggak cuma pindah ruangan. Kalau kita pagi-pagi biasa ya cuma pindah ruangan dari kamar pindah ke tempat yang nggak mengganggu anggota keluarga yang lain. Yesus dia keluar pergi ke tempat sunyi. Nah, yang saya garis bawah tadi berhubungan dengan pasal 2 bahwa Yesus memberitahukan firman kepada mereka. Nah, murid-murid Yesus kan datang sesudah itu. Simon dan kawan-kawannya bilang, banyak yang cari kamu. Kan orang pada cari-cari Yesus karena ini para followers yang mau cari Yesus, bertemu Yesus. Dan Yesus malah bilang, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Di Markus pasal 1, Yesus bilang, aku memberitakan Injil. Di Markus pasal 2, dia sementara memberitakan firman. Jadi Yesus bilang, karena untuk itu aku telah datang. Yesus tahu tujuannya datang di bumi. Yesus memberitakan Injil dan sesudahnya nanti menyerahkan nyawanya. Jadi sebelum dia serahkan nyawa, dia bagikan Injil damai sejahtera di berbagai tempat. Bukan cuma di satu tempat, tetapi dia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Ayat 39 Markus 1 saya ulang lagi supaya kita semakin mengerti dan semakin diingatkan. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yang dilakukan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain adalah memberitakan Injil. Yang dilakukan Yesus adalah menyembuhkan orang sakit.
mengusir setan-setan. Ini yang diteladankan. Murid-muridnya pelajari dan lihat selama mengikut Yesus, berjalan bersama-sama Yesus. Nah, ini Yesus sementara memberitakan firman, banyak sekali orang berkerumun. Banyak berkerumun, dan sekarang kita baca ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Orang lumpuh ya orang nggak bisa jalan ya, nggak bisa bergerak sendiri. Nah, ini ada orang-orang yang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Jadi pengertian kita di sini ada orang-orang berarti lebih dari 4, karena orang-orang ini mungkin keluarganya kah, tetangganya kah, datang semua membawa si lumpuh ini. Tetapi ada 4 orang yang mengangkat, tetapi yang datang bawa itu banyak. Kita bisa imagine ya, biasa kalau ada keluarga sakit dibawa ke rumah sakit itu kan bawa ada yang dorong kursi rodanya, tetapi banyak anggota keluarga lain yang ngikutin. Ini sih yang saya imagine di hidup kita hari ini. Jadi ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa bahkan di muka pintu pun gak ada tempat, saking banyaknya orang. Jadi, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Kita lihat keempat orang yang mengangkat tilam ini. Orang-orang yang lain mungkin sudah berdesak-desakan juga cari tempat ya. Tetapi 4 orang ini yang mengangkat tilam di mana orang lumpuh itu berbaring, di situ mereka ada usaha. Mereka nggak lihat, penuh orang banyak sekali, yuk kita pulang aja. Nggak usah, susah-susah aja mau paksa masuk, nggak bisa. Mereka berusaha mencari jalan keluar. Mereka nggak cepat menyerah. Mereka cari jalan keluar dengan cara apa? Membuka atap yang di atas Yesus. Membuka atap di rumah orang perlu keberanian kan? Perlu berani tanggung jawab nantinya. Coba deh, kalau bawa orang terus merusakkan atap rumah orang, pasti dia akan dibilang nanti bayar nanti perbaikan atap. Pastinya keempat orang ini diskusi lebih dahulu. Dan mereka pasti berkata, kita siap menanggung akibat daripada kita rusak ini atap, karena kasih mereka kepada orang yang di atas tilam ini. Dan itu yang mereka lakukan, mereka buka atap di atasnya dengan siap konsekuensi yang akan ditanggungkan kepada mereka nantinya. Ada bayar harga, bukan cuma iman-iman aja yang datang dengan mereka. Mereka siap dengan tenaga pasti untuk lewat di antara orang yang berdesak-desakan, itu butuh ekstra energi, butuh sabar semua, dan keempat orang ini lakukan. Ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka. Ini melihat iman 4 orang yang ngangkat. Yang orang-orang lain kan Yesus nggak tahu ya, kalau banyak lagi tetangganya, keluarga lain yang bawa. Tapi yang saya ngerti di ayat 5 ini, yang Yesus lihat imannya ada iman keempat orang yang ngangkat orang lumpuh ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Yang dilihat adalah iman yang ngangkat. Tetapi yang berkata, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang tunggu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Tetapi Yesus masuk terlebih dahulu ke yang paling penting. Dosanya diampuni. Dan Yesus langsung ke poin itu, karena Yesus tahu yang dia butuhkan yang utama terlebih dahulu adalah dosanya diampuni. Dan di sana ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Ini ahli Taurat duduk ya, dapat tempat enak, first class, duduk. Yang lain kasihan berjubel-jubel di depan pintu semua, tapi orang Farisi, ahli Taurat ini, mereka duduk, dapat tempat duduk. Dan mereka berpikir dalam hatinya. Berpikir itu enggak di kepala. Kita kan sering pikir, iya dia tunjuk kepala, iya kamu pikir apa? Ini berpikir itu di dalam hati. Ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu?
Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Enggak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Semua telanjang di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat, saya masuk dulu di Ibrani 4 ayat 13 untuk kita lihat bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang telanjang. Sekalipun baru memikirkan dalam hati, tidak keluar dari mulut, tetapi kita baca Ibrani 4 ayat 13. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi satu hari nanti semua yang kita pikirkan, semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan kepada Dia yang tidak ada satupun yang tersembunyi. Mungkin kita hanya pikir di hati atau kita bertindak sendirian di kamar, pikir tidak ada yang lihat. Di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Semuanya telanjang dan terbuka, dan satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ya, jadi saya kembali, Yesus tahu, mengerti, Yesus segera mengetahui dalam hatinya, hati Yesus tahu bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Langsung ya, ini Tuhan Yesus langsung bicara kepada orang Farisi ini. Dia langsung memberitahu apa yang mereka pikirkan. Yesus nggak tutup-tutupin. Jadi ada hal-hal yang Yesus berani untuk membukakan. Supaya sebenarnya ini orang Farisi, ahli Taurat bisa tertolong kalau mereka mau untuk bertobat di situ. Itu tujuan Yesus kan, supaya kita bertobat. Ayat 9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yesus sebagai manusia 100% di bumi, tetapi Yesus tidak berdosa dan Yesus dipenuhi kuasa Allah. Kenapa? Karena dia taat. Dia cuma melakukan apa yang Bapaknya perintahkan kepada dia. Dan di sini Yesus berani untuk mengatakan kepada para ahli Taurat bahwa mana yang lebih mudah untuk mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, atau berkata kepada orang yang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus mau menunjukkan bagaimana Tuhan mempercayakan kuasa kepada dia. Nah, kuasa itu bisa mengampuni dosa, dan kuasa itu untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan semua yang dia lakukan itu adalah apa? Ayat yang terakhir, ayat 12 di perikop ini, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Kita bisa lihat di situ bahwa yang dilakukan Yesus adalah untuk Bapaknya dipermuliakan. Orang berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Tuhan sanggup mengerjakan yang gak pernah dilihat oleh orang lain melalui anaknya yang taat. Hari ini, kuasa yang sama Tuhan berikan kepada kita saat kita mau taat. Kita ikut seperti Yesus taat kepada Bapaknya. Kita ingat pembacaan Matius 28, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa itu dia berikan kepada murid-muridnya yang mau percaya kepada dia.
percaya seperti dia percaya dan taat kepada Bapaknya. Dan nanti kita lihat selanjutnya bagaimana murid-murid yang taat bisa melakukan seperti Yesus. Bahkan kita lihat Yesus sudah berkata, kamu bisa melakukan jauh lebih daripada yang aku sudah lakukan. Jadi jangan kita bilang, saya kan manusia biasa, enggak mungkin lah. Kalau kita mau taat, dengar-dengaran, patuh lakukan perintah Tuhan, kita sudah bisa lihat dalam perjalanan hidup kita sendiri masing-masing. Orang-orang yang dipenuhi kuasa Tuhan, yang taat, kita lihat kesembuhan mereka, Tuhan bisa pakai mereka untuk memberikan kesembuhan kepada orang-orang. Mereka hanya alat, bukan mereka yang sembuhkan. Hamba Tuhannya jangan dijadikan berhala, karena Tuhan hanya pakai hamba-hamba Tuhan itu untuk menyatakan kuasanya. Nantinya yang dimuliakan adalah Allah. Jadi jangan kita salah nantinya, hamba Tuhannya yang didewakan gitu. Jangan sampai mendewakan hamba Tuhan, mereka dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya di bumi. Hargai mereka pekerjaan mereka, tetapi hanya Tuhan satu-satunya yang patut kita sembah dan muliakan. Kita pindah ke pembacaan yang berikut, tapi sebelumnya saya cuma mau bilang bagaimana ini iman 4 orang ini membuat orang yang lumpuh di atas tilam itu bisa bangun, segera angkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Jadi datang diangkut oleh 4 orang, dia pulang setelah berjumpa dengan Yesus, mengangkat sendiri tilamnya, berjalan keluar dan pulang ke rumahnya. Saat kita sakit hari ini, mungkin kita sudah digotong beberapa orang yang mengasihi kita, perlu kerelaan, nggak berontak-berontak di tilamnya. Kalau ini si lumpuh mencoba berontak di tilam, mungkin nggak akan dapat kesembuhan. Serahkan diri kepada orang-orang yang mengasihi kita untuk dibawa kepada Yesus, untuk percaya kepada kata-kata Yesus supaya kita bisa sembuh. Tapi kadang begitu banyaknya ada yang mau nolong kita, memberitahukan kabar baik, yuk sama-sama kita baca firman kah, atau kita ke gereja kah, kita ada banyak cara kita mau ngajak teman, tapi kadang masih ditolak. Nah ini si lumpuh mau menerima uluran tangan 4 orang yang mau bermurah hati kepada dia, dan dia yang dapat untung. Kalau kita lihat yang capek-capek semua yang harus bayar nanti itu atap yang rusak kan yang 4 orang. Tapi yang untung adalah si lumpuh. So kalau ada yang berbelas kasihan kepada kita hari ini, pikirkan firman ini supaya kita nggak nolak-nolak lagi. Kita lanjut, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Ayat 13, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Yesus ini senang jalan-jalan di pantai ya. Saya bisa bayangkan enaknya itu jalan-jalan pagi-pagi, dia ketemu murid. Dan ini sekarang Yesus pergi ke pantai danau dan banyak lagi followersnya ikut lagi semua datang kepadanya. Apa yang Yesus lakukan? Ia mengajar mereka. Yesus memberitakan lagi firman. Selalu itu yang Yesus lakukan. Dia pergi, banyak orang, dia berbagi Injil Kerajaan Sorga. Dia berbagi dan mengajarkan kepada mereka. Ayat 14, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Ini kalau saya ngerti di sini kan lagi jalan di pantai di danau, Yesus ngajar, kemudian ia berjalan lewat, berarti ini mungkin tempat rumah cukai itu dekat-dekat pantai ya. Jadi dia lewat di situ, ada yang lagi duduk. Lewi anak Alfeus, dia duduk di rumah cukai karena dia adalah pemungut cukai. Nah, pemungut cukai pada masa itu dicap sebagai orang berdosa karena memungut cukai dari orang-orang dan kadang memungut lebih daripada yang diminta. Kurang lebih lah mungkin korupsi KKKN di situ, jadi dibenci masyarakat, dianggap sebagai orang berdosa. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memilih yang dianggap berdosa, yang dianggap hina,
oleh masyarakat, oleh orang-orang imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi. Dia lagi duduk, nggak ngikut-ngikutin Yesus, padahal banyak yang ngikut Yesus, tetapi dia dipilih. Yesus datang dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Ternyata kita bisa duduk-duduk aja di rumah kita ya. Kita duduk-duduk di rumah, nggak usah ikut KKR ke sana kemari. Karena Tuhan melihat hati. Yang duduk-duduk di rumah, kalau Tuhan datang panggil hari ini, jangan tolak ya. Seperti tadi si lumpuh ini terima saat teman-temannya ajak dia. Kalau lagi duduk di rumah, tiba-tiba ada WhatsApp teman yang ajak, yuk ayo kita baca Alkitab bareng-bareng sama-sama. Mungkin itu ajakan Yesus memanggil saudara. Karena ini Lewi lagi duduk-duduk, Yesus memanggil dia, ikutlah aku. Sementara yang ikut KKR banyak sekali kan. Ini orang banyak mengikuti dia banyak sekali, mendengar pengajarannya. Tetapi bukan mereka yang dipanggil oleh Yesus menjadi pengikutnya. Lewi yang duduk di tempat yang orang pandang hina, di tempat yang orang kritik, ternyata Tuhan panggil dia. Di tempat mana saudara ada hari ini? Mungkin orang kritik saudara. Mungkin orang bilang, dia begini, dia begini. Tuhan lihat hati kita. Tuhan gak lihat kita rajinnya pergi ikut tuh seminar, rajin semua. Yang Tuhan lihat kerinduan hati kita di dalam, paling dalam. Dan Yesus akan memanggil orang-orang yang biarpun lagi duduk di tempat yang dihinakan orang, Tuhan sanggup memanggil dia. Mari maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Dia langsung dengar panggilan Yesus. Dia nggak bilang, aduh enak lagi duduk-duduk, mau datang uang lagi nih. Kan saya lagi tunggu orang datang bayar lagi pajak cukainya. Lewi berdiri lalu mengikuti dia. Bagaimana sambutan kita terhadap panggilan Tuhan hari ini kalau kita lagi duduk-duduk? Apakah kita bilang, aduh saya lagi enak-enak nih, lagi istirahat nggak bisa diganggu? Atau kita lakukan seperti Lewi? Ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu siapa? Lewi lah, Lewi lagi kan? Orang itu adalah Lewi, pemungut cukai itu. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Jadi ini duduk di rumahnya Lewi, banyak pemungut cukai kan teman-temannya Lewi. Dia ajaklah teman-teman kerjanya ya, ini teman-teman kerja kan kalau kita biasa bikin-bikin makanan, mungkin bikin mie goreng kah, bikin ayam pedis kah, pakai kerupuk, pakai atau apakah yang lagi dimasak Lewi, diajaklah teman-teman kantornya. Nah, ini teman kantornya, pemungut cukai dan rekan-rekannya yang lain disebut orang berdosa yang dianggap berdosa di dalam masyarakat, dan murid-muridnya juga ikut makan bersama-sama. Ayat 16, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya. Jadi mereka tidak berani langsung ke Yesus ya, mereka ke murid-muridnya ini. Mereka bilang, mengapa ia di sini Yesus, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka cari terus apa yang bisa dikritik ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ayat 17, Yesus mendengarnya. Jadi sekalipun kita berbicara ke orang lain, Tuhan dengar semua. Kita mungkin mau gosipin teman kita di Zoom atau di telepon ataukah di kamar, di mana-mana, Tuhan Yesus dengar semua. Tuhan Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka. Yesus yang jawab. Yesus membela kita saat ada orang-orang yang coba datang untuk tanya-tanya bagaimana tentang ini, tentang Yesus, kesalahannya. Nggak usah berdebat. Seperti yang Yesus lakukannya waktu dituduh semua, dia nggak bikin perdebatan. Dia diam aja saat dituduh berbagai macam tuduhan di hadapan Pilatus. Dan Yesus yang berkata kepada orang-orang golongan Farisi ini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
Yesus jelaskan yang perlu tabib itu orang yang sakit, bukan orang sehat. Dia datang menyatakan lagi kuasanya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus menyatakan kasihnya kepada orang-orang yang eh, dipilih-pilih gitu, disingkirkan di dalam masyarakat karena pekerjaan, karena dianggap berdosa. Yesus datang memberikan contoh, dia tidak milih-milih. Orang-orang yang dihindari, orang-orang yang dianggap kurang rohani, Yesus malah mendekati. Orang kusta yang kita lihat di pembacaan Markus 1 sebelumnya, Yesus malah menjamahnya, di mana orang lain gak berani dekat-dekat. Yesus mau memberikan teladan kepada kita. Jangan pilih-pilih orang. Jangan merasa, ya saya kan rohani, saya nggak mau gabung sama mereka karena mereka nggak rohani. Seperti ini kan yang golongan Farisi. Mereka merasa diri mereka lebih suci, lebih rohani, nggak mau kumpul sama pemungut cukai. Yesus menunjukkan hal yang berbeda. Yesus datang mengobrak-abrik cara berpikir dan cara berlaku orang-orang, ya, orang-orang ahli Taurat dan golongan Farisi. Kita mengambil teladan hari ini. Kalau Tuhan bawa kita di satu kelompok yang mungkin di sana kita bisa jadi terang, jangan takut masuk di sana karena merasa saya lebih rohani, saya nggak kumpul-kumpul di situ. Tapi kalau kita tahu diri bahwa kalau saya kumpul dan saya cepat sekali terpengaruh, ya untuk sementara jangan dulu. Kita sendiri yang tahu kelemahan kita. Kalau kita tahu, aduh ada teman-teman yang sukanya cuman belanja 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 barang-barang bermerek semua, dan kita tahu diri saya nggak punya uang juga seperti itu, dan saya cuman habisin waktu, ya nggak usahlah bergabung. Jadi kita tahu di sini Yesus memberi teladan untuk tidak membeda-bedakan orang dan tidak merasa lebih suci dari orang lain, tidak merasa saya lebih rohani dari orang lain. Eh, Teladan kerendahan hati yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita pindah ke perikop yang ketiga, hal berpuasa ayat 18. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Ini yang mereka lihat, orang-orang Farisi lihat murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berdoa. Jadi orang-orang datang lagi sama Yesus. Orang banding-bandingkan. Nah, seperti itu kan di masyarakat. Orang lihat, wah mulai viral nih Tuhan Yesus. Ada yang viral yang lain, ada Yohanes, ada orang-orang Farisi. Mereka banding-bandingkan. Ini pembanding-bandingan. Mereka berpuasa, kenapa kamu tidak? Murid-muridmu enggak. Atau oh dia pakai jubah panjang, kenapa kamu tidak? Kan itu perbandingan. Kenapa dia pakai jas saat melayani, kamu cuma pakai jeans? Kenapa kamu ini? Kurang lebih gitu. Nah, Yesus menjawab. Yesus selalu punya jawaban. Dan jawaban Yesus kita lihat itu berbeda ya. Yesus nggak bilang, oh ya karena ini, karena ini. Yesus selalu memberikan pernyataan lain atau kadang mengembalikan pertanyaan. Nah, kali ini Yesus menjawab dengan di ayat 9, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Yesus pakai perumpamaan dengan hal-hal yang ada di masyarakat. Ini kain yang tua ya, secari kain yang sudah tua. Saya juga suka jahit ya. Saya suka jahit, jadi saya bisa tahu kalau kain yang tua dijahitkan, eh, kain yang baru dijahit ke yang tua bisa menarik gitu, merobek malah yang tua. Nah, Yesus kasih contoh begitu untuk memberitahu bahwa
hati ya, ini berbicara tentang hati kita untuk kita bisa menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani untuk tinggalkan yang tua. Kita harus berani kosong yang baru supaya terisi dengan tidak merusak hal yang akan apa namanya, tidak tercemar hal baru yang kita akan terima. Nah, di situ juga tentang anggur diceritakan di situ, mengisi anggur ke dalam kantong kulit yang tua. Nah, mereka kan dulu itu pakai kantong kulit ya untuk menaruh anggur. Nah, Yesus jelaskan di sini bahwa kalau anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua, anggur itu akan mengoyakkan kantongnya. Jadi malah dua-duanya akan terbuang kantongnya, terbuang anggurnya. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang hati. Kita sudah baca di Yehezkiel 42 bagaimana bilik-bilik hati di situ. Ada bilik-bilik setiap kamar-kamar di dalam hati kita. Kalau kita masih simpan-simpan terus di gudang, masih ada di situ gudang yang sudah campuran di sana, yang sudah kotor lah, yang tidak terpakai lah, kita cuman pikir-pikir, mungkin saya masih mau pakai Pak, tapi sudah nggak terpakai, kadang seperti itu, mau dimasukkan lagi yang baru, nggak kelihatan nilainya itu yang baru. Jadi Yesus mau supaya kita kosongkan hati, terima hati yang baru. Di Yehezkiel 36 pun kita sudah baca di situ ya, Yehezkiel 36 ayat 26, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan mengeluarkan dari tubuhmu, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan aku akan memberikan kepadamu hati yang taat. Supaya kita bisa mempunyai hati yang taat, perlu dikeluarkan dulu itu hati yang lama yang keras. Supaya kita punya roh yang baru, buang yang roh lama yang di dalam kita, yang roh penolakan, roh pemarah, roh sombong, iri, semua buang dulu semua, dan kita terima Roh Kudus di dalam diri kita, Roh Kudus yang mengajar kita segala sesuatu tentang hal-hal yang baik, supaya anggur baru yang akan tercurah, yang akan diberikan dalam hati kita, bersih di dalam hati yang bersih menerimanya, dan hasilnya nanti akan keluar anggur yang manis saat kita mulai berkata-kata kepada orang lain, saat kita berespon ke orang lain, nggak tercampur lagi dengan yang lama-lama kita masih marah kita atau cepat sensitifnya kita, tersinggungnya kita. Eh, di situ Tuhan mau untuk menolong kita supaya kosongkan hati, rela menerima hati baru yang akan diberikan saat kita mau untuk dibentuk menjadi pribadi yang baru. Kita perlu merelakan yang lama supaya yang baru kita terima dengan baik. Perikop berikut, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus selalu mempunyai jawaban atau pernyataan kepada orang-orang Farisi yang mencoba untuk menjatuhkan dia. Nah, murid-muridnya memetik bulir gandum kan nggak dipetik, nggak dipotong semua, cuman ngambil beberapa bulir seperti itu, tapi mereka mau pakai lagi untuk menjatuhkan Yesus. Nah, mungkin saat jalan itu murid-murid Yesus lagi lapar sekali. Nah, seperti Yesus pakai mengingatkan kembali tentang
Daud dengan pengikut-pengikutnya saat melarikan diri dari Saul, ya sangat kelaparan saat itu. Jadi Yesus mau pakai seperti di perumpamaan lain. Yesus bilang kan kalau jatuh itu eh, binatangmu, lembumu ke dalam sumur pada hari Sabat, apakah engkau biarkan di dalam karena hari Sabat? Jadi kurang lebih seperti itu yang Yesus mau bagikan untuk tidak terlalu segi empat ya untuk semua aturan-aturan yang ada, tetapi kalau anakmu jatuh dalam sumur, lembumu jatuh dalam sumur, apakah tunggu besok nggak boleh gerak-gerak karena hari Sabat. Jadi Yesus datang untuk berkata hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat Tuhan adakan di sini dia bilang anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Amin. Demikian pembacaan Markus pasal 2, 4 perikop yang sangat memperkaya kita dengan pengertian-pengertian yang baru. Roh Kudus terus mengajari kita, membukakan yang kita belum mengerti sebelumnya, supaya kita semakin berpengetahuan, supaya kita semakin tahu bagaimana beraksi dalam hidup sehari-hari, yang sebelumnya kita merasa sok suci, sok rohani, nggak mau gabung sama orang lain, Yesus memberi teladan hari ini. Yang sebelumnya merasa ya saya nggak ikut-ikut seminar, saya nggak ikut KKR, saya duduk aja di rumah karena orang bilang saya KKN, orang bilang saya korupsi, orang cap saya bodoh, orang cap saya tidak tahu apa-apa, orang cap saya berdosa. Tuhan Yesus datang memanggil Lewi di saat dia duduk di tempat yang dihinakan orang. So, firman Tuhan hari ini kiranya membukakan lagi kebenaran-kebenaran baru dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang baru dengan hati yang baru untuk melangkah, melanjutkan perjalanan hidup untuk menggoreskan kisah-kisah baru bersama Dia di dalam buku kehidupan kita masing-masing. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.